bro, jadi tahu nggak sampean, kita ada kabar yang paling hot, di mana Marc Marquez menyatakan dia bisa saja pensiun. Ini adalah sebuah pernyataan yang membuat kita cukup kaget. Nah, seperti apa pernyataan Marquez? Dan betulkah dia akan pensiun dan seperti apa? Karena saya tahu sendiri Marquez sedang ngetes motor Ducati Panigale V2 ya, V2. Dan tentu saja Cak, kita juga ada kabar terbaru dari Formula Underwear yang ternyata mengalami cedera pada tulang pahanya. Yuk kita bedah selanjutnya Cak. So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro, ketemu lagi dengan Iwan Banaran Kang Mas. Seperti biasa Cak, pada video ini IWB ingin update tentang Marc Marquez. Kita ingin berikan update informasi tentang beberapa berita yang cukup heboh. Jadi akhir-akhir ini Cak, kalau saya melihat media, bahkan nggak hanya media lokal ya, di luar negeri semuanya membahas mengenai pensiunnya Marquez. Kita cukup terkejut pastinya Kang Mas. Sebab ketika IWB verifikasi dan IWB coba cari ataupun gali informasi, apakah betul Marquez menyatakan ingin pensiun, ternyata kita menemukan beberapa judul seperti ini. Lihat nih ya. Jadi ada beberapa judul yang membuat kita juga semakin yakin bahwa Marquez memang ada pernyataan mengenai keinginan dia untuk pensiun seperti judul di sini Cak. Jadi Marc Marquez bleak outlook on future MotoGP retirement. Jadi memang ibaratnya ya, ada informasi, ada sebuah letupan, ada sebuah pernyataan yang membahas mengenai pensiunnya dia. Artinya Marquez mengakui bahwa tubuhnya, badannya bisa saja memaksa dia untuk pensiun. Nah, teman-teman, IWB ingin bahas mengenai ini. Kita akan membongkar apakah betul Marquez menyatakan bahwa dia bisa saja pensiun lebih awal dari yang diinginkan. Dan ternyata setelah kita ubek-ubek Kang Mas ya, bisa diverifikasi memang betul adanya Marquez menyatakan demikian. Saya tahu sendiri bagaimana dia ditabrak oleh Marco Bezzecchi dan cedera ligamen. Marc menyatakan secara fighting spirit, secara motivasi, dia adalah pembalap yang sangat besar motivasinya. Itu dikatakan Marc berkali-kali. Motivasinya nggak akan pernah kendor. Dia ingin tetap membalap di MotoGP, dia ingin berambisi sekali ya teman-teman semuanya untuk mengoleksi record sebanyak-banyaknya. Tapi itu kan keinginan, itu kan motivasi. Akan tetapi ini Cak yang membedakan Marquez dulu dengan sekarang. Marquez adalah pembalap yang rasional, pembalap yang logik, pembalap yang mengakui bahwa semuanya ada masanya, semuanya ada eranya. Dan itu diakui Marquez. Dengan sekarang ya teman-teman semuanya tahu Marquez saat ini umurnya sudah 32 tahun. Dan tahun 2026 ini on the way menuju ke 33 tahun. Ini adalah masa di mana seharusnya ya teman-teman secara skill, secara feeling, secara kemampuan ketajaman akan berkurang secara natural. Itu diakui oleh Marquez bahwa pembalap muda akan memaksa dia untuk berjuang keras supaya levelnya bisa mengimbangi para pembalap muda tersebut. Semuanya akan dipaksa pada titik di mana badannya lah yang memaksa dia untuk pensiun. Jadi itu teman-teman semuanya dikatakan Marc Marquez secara gamblang bahwa walaupun ambisinya dia, motivasinya besar, pokoknya pengen menang terus, tapi judulnya kalau sudah badannya nggak kuat, kalau sudah body ya, body badannya ini memaksa dia untuk pensiun, ya Marquez akan menerima Cak. Itu kata Marquez teman-teman semuanya. Yang mana kita harus akui bahwa Marc sekarang dan dulu berbeda di mana secara body atau badan Cak, itu sudah nggak fit seperti dulu. Jadi secara kemampuan fisiknya itu sudah dipush banget oleh Marquez. Jadi beberapa informasi kita juga dapatkan bagaimana Marquez nge-push banget kemampuan badannya, staminanya sudah over the limit sebenarnya. Dan terakhir ketika ada cedera ligamen, Cak, akhirnya Marquez memberikan konfirmasi bahwa apa yang dia inginkan adalah tetap di MotoGP, tapi bisa saja in the future, maka pada titiknya dia akan menyerah karena badannya. Jika memang terjadi di mana badannya sudah mengeluh. Berikut kata Marquez, Cak, yang kita terjemahkan dari MotoGP, aku tahu aku akan pensiun lebih cepat karena tubuhku yang akan memaksa, bukan karena pikiranku. Itu kata Marc Marquez, Cak. Jadi sekali lagi
Marquez memberikan pernyataan bahwa badannya lah yang memaksa dia, bukan karena pikirannya, dan dia realistis kalau memang pada waktunya, pada momennya dia akan pensiun, dipaksa pensiun oleh badannya sendiri, maka dia akan berhenti di sana, dia tidak akan menolak, dan dia akan realistis untuk mengikuti badannya. Itu Cak, poin dari pernyataan Marc Marquez terbaru. Teman-teman, kemarin Marc Marquez sudah turun pasca Mandalika Crash ya, sudah turun di atas motor di sebuah sirkuit kecil, Cak. Sirkuit ini di Valencia, namanya adalah sirkuit Aspar. Informasi yang kita dapatkan, Marc memang tidak nunggang motor powerful. Jadi dia hanya jajal Ducati Panigale V2 ya, yang 2 silinder, yang mana powernya 155 horsepower, dan itu memang sengaja, Cak. Sebab kenapa? Kalau dia jajal motor 220 horsepower yang V4S ya, teman-teman, maka itu akan membuat badannya kaget. Makanya step by step ya, teman-teman semuanya, Marc Marquez ngetes, dan informasi kita dapatkan Marc dikawal langsung oleh Tardosi yang memonitor bagaimana kondisi Marquez. Ini salah satu tanda, Cak, bahwa Ducati memang sangat hati-hati menjaga Marquez supaya Marc bisa tetap terkontrol. Jadi tidak maulah ya Ducati terjadi sesuatu dengan Marquez, makanya Tardosi hadir di lokasi di sirkuit Aspar ya, yang sudah WB share di sini, Cak, gambarnya ya. Jadi di sini, Cak, gambarnya dia juga ada dikawal oleh Michel Pirro yang memberikan bantuan kepada Marc Marquez, dan itu adalah salah satu upaya Marquez untuk mencoba jajal nih, Cak, apakah stamina-nya udah oke, dan jika memang oke, maka akan ada tes di WSBK di Portimao tepatnya dengan menggunakan Panigale V4S. Itu kabar yang kita dapatkan. Jadi kalau sudah mendapatkan kabar ini, seharusnya Marc memang nyaman dengan tubuhnya. Seharusnya demikian, Cak. Jadi dia ingin konfirmasi ulang dengan motor yang lebih powerful, sebab kemarin di Aspar dia hanya menggunakan Panigale V2 ya, 2 silinder, yang notabene adalah motor yang memang less power ya. Jadi kita akan lihat seperti apa. Kalau kita lihat dari beberapa foto sih, Marquez kayak nampaknya senang, happy dengan feelingnya, karena kita tahu ligamen ini adalah salah satu cedera yang sulit ya. Jadi gampang-gampang susah, Cak. Makanya sekelas Maverick Viñales saja nggak pernah recovery, sampai sekarang pun masih kesulitan untuk mendapatkan fitnessnya 100%. Itu yang kita dapatkan, Cak. Sementara itu kabar kedua datang dari Fermin Aldeguer. Ini Kang Mas, jadi kalau kita lihat memang di awal musim MotoGP 2026 ini ada beberapa kabar yang kurang menggembirakan. Yang pertama adalah sebuah sempilan bahwa Marc Marquez bisa pensiun kalau badannya ini berkomunikasi mengatakan, gue udah nggak mampu nih. Kira-kira demikian ya. Kalau badannya Marquez sudah memberikan sinyal dan harus pensiun ya, Marquez akan melakukan itu. Dan yang kedua adalah, Cak, ternyata kita dapatkan konfirmasi bahwa Fermin Aldeguer mengalami patah tulang yang cukup serius, Cak. Jadi kabar terbaru kita dapatkan ya, bahwa Fermin Aldeguer mengalami kecelakaan di pagi hari kemarin ya. Jadi Fermin dikatakan atau dipastikan setelah dicek mengalami fracture pada shaft left femur. Nah ini memang kalau bahasanya adalah bahasa medis, Cak. Jadi ini adalah sebuah cedera yang dikatakan cukup parah karena posisinya adalah di paha bagian kiri, Cak. Jadi tulangnya, Kang Mas ya, tulang bagian paha kiri ini mengalami crack, itu informasinya. Memang kita belum dapatkan konfirmasi apakah betul-betul patah. Informasinya patahnya cukup lumayan, sehingga informasi kita dapatkan ini adalah area femoral ya teman-teman. Kalau sampean mungkin bingung, Fermin harus mendapatkan pembedahan. Jadi akan ada operasi. Nantinya dokter akan memasang pen di area sana. Ini sangat krusial, Kang Mas ya, sebab posisinya itu di bagian pangkal paha. Dan pangkal paha ini adalah sebuah lokasi yang tentu sangat berat, mengingat itu adalah tulang besar ya, untuk menyangga badan, termasuk juga pada saat terbang mengenai loka tikungan, maka ini adalah tulang yang sangat inti, core-nya, Cak, untuk menopang badan. Makanya kita dapatkan konfirmasi bahwa Fermin akan melakukan operasi, dan informasinya ini membutuhkan waktu cukup lama untuk recovery. Kalau dari perkiraan kita, Fermin ini mengalami high side dan kebanting, kemudian kebentur. Sepertinya demikian. Dan ini tentu menjadi kabar buruk bagi tim Grace ini, mengingat pada tanggal 3 Februari nanti akan ada testing ya, pre-season. Dan tentu ini adalah salah satu kondisi yang sulit, Cak. Mengingat di tanggal 3 nanti semuanya harus difinalisasi. Dan sama tahu sendiri ya, Fermin dikabarkan ya, karena recovery-nya butuh berbulan-bulan, informasinya ini jelas akan membuat posisi dari Fermin cukup kesulitan. Itu yang kita dapatkan, dan memang teman-teman kita dapat kabar
Di hari Jumat kemarin sudah ada operasi dilakukan di Barcelona. Sejauh yang kita tahu ketika di Barcelona ya rata-rata dokternya bagus dan seharusnya sih sudah sukses ya, seharusnya demikian. Jadi itu Cak, additional information mengenai Firmin yang sepertinya tidak akan bisa ikut tes di Sepang nantinya tanggal 3. Dan ini adalah kabar buruk bagi tim Grace ini mengingat ya semuanya verifikasi, semuanya harus disiapkan untuk menyambut musim 2026 yang sudah sangat dekat ya. Oke, itu Cak dari Firmin Adegware dan teman-teman kalau kita membicarakan tentang persiapan kita tentu tidak lepas dari Pecco Bagnaia Cak. Jadi sama tahu sendiri Pecco mengalami kesulitan ya, Pecco mengalami problem dengan GP25 dan ternyata Cak kita dapat kabar yang paling update dari Pecco. Sebenarnya what happened ayak naon dengan GP25? Itu yang menjadi pertanyaan kita mengingat Marc Marquez sukses tapi Pecco kesulitan. Dan Pecco akhirnya belak-belakan Cak kemarin memberikan konfirmasi ke media semuanya bahwa ada beberapa poin kelemahan GP25 yang diharapkan tidak akan muncul di GP26. Karena kenapa? Ternyata kita dapatkan informasi dari Pecco bahwa penyakit dari GP25 adalah susahnya untuk mengerem. Itu yang pertama Cak ya. Jadi breaking point ini menjadi masalah terbesar bagi Pecco. Tapi ingat Cak, ternyata pada saat ngerem itu yang problem GP25 bukan pada saat motor tegak. Problemnya adalah ketika motor rebah dan motor tersebut tidak bisa direm. Itu kata Pecco, Cak. Untuk pengereman jalur lurus ya atau straight, pengereman tersebut masih mirip dengan GP24. Jadi no problem. Itu kata Pecco. Akan tetapi yang menjadi masalah dan berulang-ulang terjadi walaupun sebenarnya pada saat Motegi ya teman-teman itu penyakit tidak muncul. Akan tetapi secara general pada whole musim, semua musim, maksudnya semua seri di 2025, penyakit tersebut muncul dan informasinya adalah pada saat pengereman miring. Ketika mengikuti pembalap lain, efek slipstream tidak membantu motor untuk berhenti di jalur lurus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, oleh karena itu kemampuan untuk menghentikan motor di fase transisi saat motor mulai miring masuk tikungan menjadi sangat krusial. Dan jika kalian tidak bisa menghentikan motor ketika miring, maka semuanya finish. Ya, jadi itu Cak beberapa poin yang digambarkan oleh Pecco kenapa GP25 menjadi motor yang sangat sulit bagi Pecco adalah braking dan juga catering. Itu yang kedua catering ya. Yang pertama brakingnya tapi nggak pada saat motor lurus, tapi ketika motor pada posisi lean atau merebah itu adalah problem yang nyata. Dan semuanya dirasakan di bagian front end atau bagian depannya. Dan teman-teman, kemarin kita dapat konfirmasi dari Ducati bahwa mereka akan berusaha keras untuk membantu Pecco. Mereka memperbaiki Ducati GP26. Jadi diharapkan ya dengan beberapa revisi akan membuat feeling front end membaik. Dan kata Pecco memang pada saat pengetesan Valencia kemarin, dia merasakan feelingnya sudah membaik. Itu kata Pecco, ya kita harapkan feeling tersebut konsisten karena kan sama tahu sendiri Pecco kan ya kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak, kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak itu ya. Jadi inkonsisten Cak. Jadi kita akan pantau seperti apa setelah dibongkar beberapa penyakit GP25 yang diharapkan tidak akan numbuh atau muncul di GP26. Karena ini akan menjadi masalah terbesar bagi Pecco Bagnaia. Nah teman-teman, sama tahu sendiri tahun ini adalah tahun terakhir 1000 cc. Sama tahu sendiri bahwa semua tim saat ini sudah fokus ke 2027. Bahkan kita juga mendengarkan bahwa Honda dan Yamaha mungkin juga salah satu pabrikan yang tidak, dua pabrikan ya, yang tidak terlalu fokus pada musim ini. Karena mereka akan sangat fokus untuk bangkit di 2027. Karena mereka percaya Cak dengan mesin yang diturunkan, dengan ready device yang dibuang, hosut yang dibuang, dan juga aero diatur maka akan memberikan potensi, akan memberikan kans bagi pabrikan Jepang mencoba menyusul Eropa. Dan dengan power yang lebih rendah, maka diharapkan pula secara balancing untuk tenaga ya antara Eropa dan Jepang bisa catching lah. Artinya ya bisa seimbang. Kita dapat kabar dari Loris Capirossi bahwa sepertinya tahun depan semua motor akan lebih lambat 2,5 detik. Dan itu artinya semua tim akan berusaha nge-push motor mereka untuk mendapatkan cornering speed. Dan itu yang sedang diincar oleh Honda Yamaha saat ini Cak. Dan teman-teman tentu saja 2027 adalah new tire. Ban yang baru dengan Pirelli dan informasi kita dapatkan pula dari Pedrosa bahwa karakter Pirelli beda dengan Michelin.
Makanya teman-teman kita juga penasaran apakah nantinya yang kuat adalah bagian front end-nya seperti Bridgestone ya di masa lalu. Saya tahu sendiri ya, Bridgestone adalah ban yang sangat kuat pada front end-nya, tapi lemah di bagian belakang. Sementara Michelin adalah pabrikan atau ban yang kuat di bagian belakang, tapi lemah di bagian depan. Makanya teman-teman kalau menggunakan Michelin ya, pembalap itu no signal. Tidak ada signal sama sekali, nggak ada sinyal akan crash, tiba-tiba crash saja. Makanya harus hati-hati banget. Nah, kita 2027 akan menunggu apakah seperti itu karakternya atau justru nanti karakternya kembali seperti Bridgestone. Tentu ini menarik untuk kita pantau. Jadi, konfirmasi kita dapatkan dari Loris Copyrossi bahwa next 2027 akan ada perlambatan time ya dari motor menjadi 2,5 detik lebih lambat. Jadi kita akan lihat seperti apa. Kita pantau lah, Cak ya. Nah, nextnya adalah apa, Cak? Nah, kabar terbaru Kang Mas. Jadi, Cak, gara-gara Moreira, Cak ya. Sama tahu sendiri kan Moreira sudah di LCR Honda. Dan kita juga mendapatkan sebuah news atau kabar yang mengejutkan. Ternyata dengan kedatangan Moreira, maka akhirnya LCR Honda memutuskan menendang Idemitsu dan digantikan Pro Honda. Diganti dengan Pro Honda. Jadi memang sama tahu sendiri ya bahwa LCR Honda kan identik dengan pembalap Asia di masa lalu. Makanya Idemitsu sebagai sponsor sangat kuat sekali di sana. Akan tetapi ketika pembalapnya sudah muka Eropa, Mas, ternyata diputuskan untuk tidak lagi menggunakan Idemitsu dan akhirnya datanglah Pro Honda. Pro Honda ini adalah sebenarnya, Cak ya, ini adalah perusahaan yang ya korelasi dengan Honda. Itu punya Honda juga sih, Cak. Dan ini adalah kabar yang terbaru terupdate mengenai kedatangan Diego Moreira yang akhirnya merubah juga strategi sponsorship pada LCR Honda yang nantinya tidak lagi menggunakan Idemitsu tapi menggunakan Pro Honda judulnya, Cak ya. Itu Kang Mas ya, informasi beberapa yang mungkin ya penting nggak penting tapi tetap menurut IWB sih penting ya. Dan IWB ingin share satu hal juga, Cak, yang menarik. Ya teman-teman bersiaplah karena ternyata sepertinya tim Yamaha MotoGP akan meluncurkan motor mereka nantinya Monster Energy nantinya di Indonesia. Beberapa kabar tersebut sudah muncul dan masuk ke newsroom IWB yang artinya bersiaplah nantinya, Cak, karena kabarnya tanggal 21 Januari sepertinya launching tim dan juga motor terbaru mereka akan dilakukan di Indonesia ini. Ini adalah sebuah kabar menarik pastinya, Cak ya. Itu, Cak ya, informasi paling update tentang MotoGP. Ya mungkin kita belum ada yang hot banget, akan tetapi tetap ya kita pantau seperti apa bahwa ternyata Marc Marquez sudah ngetes motor ya setelah cedera dari Mandalika dan kemudian dikonfirmasi pula oleh Marquez bahwa dia tidak menutup kemungkinan kendati kasarnya, Cak ya, dia ambisinya besar, dia ingin sekali tetap di MotoGP, tapi jika tubuhnya sudah berbicara ke dia nantinya untuk pensiun maka dia akan mendengarkan. Jadi semuanya tergantung bagaimana feelingnya, bagaimana kompetitifnya dia, apakah dia masih mampu melawan pembalap muda, semuanya akan menjadi penentu dia pensiun atau enggak. Apalagi Marquez juga sudah memberikan sinyal, Cak, bahwa dia nantinya jika memang sudah mempunyai anak ya, atau mungkin sudah menjadi ayah, dia nggak mau anaknya menjadi pembalap MotoGP. Ini juga surprise ya, Cak ya. Artinya mungkin apakah Marquez merasa semuanya pengorbanannya luar biasa untuk menjadi pembalap top dan dia nggak mau anaknya mengulang seperti itu. Ini juga menyedihkan ya sebenarnya, Cak ya. Ya itulah namanya dinamika Kang Mas, di mana pembalap MotoGP pasti ada yang baru dan pasti yang muda akan lebih tajam ya lagi. Dan yang tua akan berusaha keras untuk mempertahankan dominasinya. Tapi jika kita lihat kenapa kok Marquez tiba-tiba mengatakan demikian, IWB katakan gara-gara dia sudah secara record ya. Ambisinya ini kan sebenarnya mungkin ya ingin jabanin Valentino Rossi. Dan kini secara record sudah equal dengan Rossi. Artinya ya dia nggak terlalu ngoyo, Cak. Itu yang kita tangkap dan tentu saja kita berharap ya teman-teman pernyataan Marquez ini tidak selaras dengan badannya. Artinya apa? Ya semoga saja badannya tetap fit, skill yang tetap jos, tajam, mampu berjibaku melawan pembalap muda, mampu mengalahkan pembalap muda, sehingga kita bisa melihat Marquez bertahun-tahun dan itu tentu akan menarik untuk kita lihat ya. Oke, Cak, jadi itu Kang Mas ya update pembenaran buat semuanya tentang MotoGP. Silahkan komen di bawah, Cak. Kira-kira kalau dari kacamata sampean, apakah sampean akan tetap nonton MotoGP, Mas, kalau nggak ada Marquez? Sampean komen di bawah. Dan jika saya langsung suka video ini, semua like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas, sampean sholat 5 waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat